Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Nama Residen Abdul Rozak terpatri menjadi nama jalan di kota Palembang, Sumatera Selatan. Meski demikian, belum banyak yang mengetahui sosok pahlawan berdarah Komering ini. Lahir dan besar di Rasuan, Ogan Komering Ilir Timur membuatnya mewakili sosok pejuang dari daratan Komering. Di usia yang tidak muda lagi, ia pun dikenal sebagai sosok birokrat yang bergerilya dari organisasi satu ke organisasi lainnya. Sosok pejuang yang disebut sebagai pejuang senior ini tidak segan berkumpul dan berjuang dengan pejuang yang lebih muda di bawahnya. Siapa sangka ia adalah seorang putra keturunan terhormat dari Pangeran Muhammad Ali Jayaningrat, yang adalah seorang pasirah atau kepala marga Madang suku satu Onder Afdeling Ogan Komering Ulu atau Oku. Sebuah jabatan yang sangat besar pengaruhnya di masyarakat saat itu. Sejarawan Sumatera Selatan Kemas Ari Panji mengatakan bahwa jabatan itu adalah jabatan terhormat bagi masyarakat dan berada dalam struktur birokrasi kolonial Belanda saat itu. Abdul Rozak kelahiran tahun 1891. Jika dibandingkan dengan Soekarno pun, ia lebih tua 10 tahun. Meski demikian, hal tersebut tidak membuatnya canggung atau malah berhenti berjuang. Hidup di keluarga pesirah, Abdul Rozak lebih banyak belajar otodidak sekaligus menduduki beberapa jabatan penting. 2 tahun ia menjadi mantri blasting di tebing tinggi. 2 tahun kemudian, di tahun 1914 hingga 1916, ia menjadi mantri polisi di Surulangun Rawas. Dan dari tahun 1919 hingga 1925, ia menjadi demang di beberapa tempat di Sumatera Selatan. Abdul Rozak tidak berpendidikan tinggi. Ia lebih suka belajar secara otodidak di organisasi-organisasi kepemudaan dan partai Sumatera Selatan. Di masa kependudukan Jepang, ia pun aktif di Partai Indonesia Raya. Meski setelah kemerdekaan ia bersama Adnan Kapaugani atau biasa dipanggil Akagani, yang adalah seorang dokter, politisi dan tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II. Khusus untuk Adnan Kapaugani ini akan kita bahas pada episode selanjutnya. Akagani dan Abdul Rozak membesarkan Partai Nasional Indonesia atau PNI di Sumatera Selatan. Pada tahun 1942, Abdul Rozak juga sempat ditahan tentara Jepang. Ia mengalami penyiksaan di penjara sama seperti halnya tawanan perang lainnya. Beliau ditahan dan disiksa selama beberapa bulan dan kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, ia kembali menduduki jabatan di pemerintahan Muara Enim. Kembali bersama Akagani, ia memimpin Palembang Hokokai. Kedua tokoh ini bisa diibaratkan seperti halnya Soekarno dan Muhammad Hatta untuk Sumatera Selatan. Keduanya menjadi pasangan pejuang yang saling melengkapi dari penjajahan zaman Jepang. Abdul Rozak lebih banyak berkontribusi atas pengalaman birokratnya. Peran keduanya, baik Akagani dan Abdul Rozak di Keresidenan Palembang, sangat penting, yakni menyusun konsep pemerintahan bangsa Indonesia, mengumumkan kemerdekaan dan pembentukan pemerintah lokal dalam Keresidenan Palembang. Sebagai negara yang baru dibentuk,
dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman guna membentuk struktur pemerintahan baru di tingkat daerah. Pertimbangan Akagani sangat tepat menempatkannya sebagai wakil kepala pemerintahan. Jika melihat pejuang lainnya yang lebih berpendidikan, semisal Dr. Muhammad Isa yang berpendidikan dokter gigi, Akagani lebih memilih Abdul Razak karena pengalaman birokratnya. Peran Abdul Razak dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan menjadi sangat mendesak setelah proklamasi 1945. Karena itu, Akagani memilih Abdul Razak sebab keterikatan birokrat hingga tingkat marga. Selain itu, pemilihan Abdul Razak karena telah dikenal sebagai sosok pemimpin selama ini. Dengan jejaring tersebut, Abdul Razak berperan menyebarluaskan berita kemerdekaan hingga pelosok daerah. Abdul Razak pun memanggil tokoh-tokoh lokal ke Palembang dalam menyebarluaskan berita kemerdekaan, hingga menyerahkan kepercayaan kepada tokoh-tokoh lokal membentuk pemerintahannya. Baru pada tanggal 25 Agustus 1945 berlangsung pengibaran bendera merah putih di kantor Lideng, yang juga dihadiri perwakilan tokoh-tokoh lokal. Menariknya, meski belum ada SK dari pemerintahan Indonesia baru sebagai pimpinan kepresidenan, rakyat sudah melegitimasikan kedua pemimpin ini. Susunan lengkap konsep pemerintahan tersebut adalah Kepala Pemerintahan, yaitu Dr. Akagani. Wakil Kepala Pemerintahan, yaitu Abdul Razak. Kepala Kepolisian, yaitu Asari dan Mursodo. Bagian Kemakmuran, Insinyur Ibrahim. Bagian Penerangan, Nung Cik AR. Kepala Urusan Minyak dan Pertambangan, DRG Muhammad Isa. Kepala Urusan Pemerintahan Umum, RZ Fanani dan Kiai Haji Cikwan. Kepala Urusan Pemerintahan Kota Palembang, Raden Hanan. Dan Kepala Urusan Perhubungan, Pos dan Telegraf, yaitu RM Utoyo. Pada saat menyusun pemerintahan pasca kemerdekaan, Akagani pernah ditunjuk menjadi gubernur muda subprovinsi Sumatera Selatan. Posisi Kepala Kepresidenan Palembang kemudian dialihkan kepada Dr. Muhammad Isa dan kembali memilih Abdul Razak sebagai wakilnya. Pilihan wakilnya ialah Abdul Razak karena sangat paham dan menguasai jajaran birokrat pemerintahan lokal. Itulah kenapa sosok Abdul Razak sulit tergantikan. Lalu pusat pemerintahan residen Abdul Razak pindah ke Lahat, sedangkan gubernur muda Sumatera Selatan pindah ke Lubuk Linggau. Hal ini dilakukan guna memecah konsentrasi pengungsian itu. Tidak lain ialah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Selatan. Setelah peristiwa ini, kembali bergejolak perlawanan kemerdekaan seperti agresi Belanda I, Perang 5 Hari 5 Malam, agresi militer Belanda II yang mengharuskan penokohan Abdul Razak kembali ke marga-marga guna menguatkan perjuangan di tingkat lokal. Pada masa agresi militer II itu pula sekitar tahun 1949, Residen Abdul Razak pernah memerintahkan pencetakan uang kertas darurat di kota Palembang dengan nama Uang Kertas Republik Indonesia Palembang atau URIP. Satu penyebab dicetaknya uang kertas darurat tersebut karena saat itu rakyat dalam Kepresidenan Palembang mengalami kesulitan ekonomi. Yang faktor utamanya karena tidak adanya alat tukar jual beli atau mata uang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Abdul Razak menyerahkan tugas pencetakan uang kepada Kapten Rusnawi dibantu Letnan Nur Mahadam
sedangkan tempat pembuatannya di rumah Ki Agus Qasim bin Ki Agus Thaib di Dusun Pasar Lama, Tanjung Sakti. Lokasi pencetakan tersebut tidak lepas dari agresi militer Belanda yang kedua yang mengharuskan para pemimpin militer maupun sipil mundur ke daerah yang aman dari serbuan Belanda. Pusat pemerintahan sipil yang tadinya berada di Curup berpindah ke Tanjung Sakti. Bahkan Abdul Razak pun ikut pindah bersama staf dan pemerintahan sipil lainnya, yaitu Bupati Amaluddin, Wadena Ibrahim, Wadena Wani, dan lain sebagainya. Pencetakan uang kertas ini adalah karya besar dari Abdul Razak dalam bidang ekonomi, dengan dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Daerah Palembang atau DPDP. Sementara itu, perjalanan dan perjuangan dalam menghadapi agresi militer Belanda tetap dihadapi dengan semangat pantang menyerah. Meskipun tawaran untuk bergabung atau bekerja sama dengan Belanda selalu diberikan oleh pihak Belanda. Peran Abdul Razak dalam mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Selatan sangatlah besar setelah Aka Gani diangkat menjadi Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Syahrir. Berkat kecerdasan dan pengalamannya dengan berbagai jabatan selama kolonial Belanda dan Jepang, ternyata menempatkan dirinya sebagai orang yang terlibat dan mengetahui tentang perkembangan politik internasional, terutama berkaitan situasi peperangan yang dihadapi Jepang pada saat itu. Perjalanan hidup Abdul Razak pun cukup panjang. Beliau wafat pada tanggal 17 Maret 1982 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bukit Siguntang. Beliau pun sempat mempunyai 2 orang istri dengan 19 orang anak. Dari istri pertama, Subaidah, diperoleh 5 orang anak, sedangkan dari istri kedua diperoleh 14 orang anak. Demikianlah sejarah seorang pejuang kemerdekaan dari Sumatera Selatan, asli putra Ogan Komering Ulu, yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan senusantara. Sampai jumpa.